Ada kisah yang menyedihkan hati seorang ibu yang tinggal di Surabaya. Maka sidang jamaah yang berbahagia, kunci Ka'bah itu hari ini bukan pada pemerintahan Arab Saudi, bukan kepada orang-orang yang selama ini kuat secara politik, tapi sesungguhnya kunci Ka'bah itu dipegang oleh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'alu bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini tentunya tidak terlepas dari nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kita kesempatan dan kekuatan sehingga mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Mudah-mudahan tentunya sebuah harapan terindah, seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah singkat hari ini, khatib mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri dengan bekal yang terindah, karena sesungguhnya tidak seorang pun di antara kita yang hidup hari ini melainkan akan mengalami kematian, dan tidak ada bekal yang paling baik menuju alam yang lebih kekal kecuali ketakwaan. Itulah sesungguhnya pesan Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khair zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang jemaah yang berbahagia, satu di antara sifat orang bertakwa, pandai berterima kasih kepada manusia. Sidang jemaah yang berbahagia, syariat Islam memerintahkan kita untuk pandai berterima kasih kepada orang lain. Karena sekecil apapun dan sehebat apapun kedudukan kita sebagai manusia, maka kita tidak bisa melepaskan diri kita dari bantuan orang lain. Ada contoh yang paling sederhana dalam hidup kita. Mungkin hari ini Allah lebihkan rezeki kita sehingga kita bisa menikmati makanan di mana saja kita mau. Tapi perlu diingat, untuk memakan sebuah nafsi ada struktur kehidupan yang luar biasa. Ada petani yang menanam padi, ada mesin yang menggiling padi menjadi beras, ada beras yang harus diairi hingga menjadi nasi. Itulah sesungguhnya bentuk kehidupan kita. Yang sehebat apapun, sekali lagi, kita pasti membutuhkan orang lain. Maka ada pesan Nabi yang sempat disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, yang Rasulullah katakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Kata Rasulullah, tidak akan bersyukur seseorang kepada Allah ketika mereka tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Sidang jemaah yang berbahagia, hadis ini diartikan oleh para ulama dengan dua hal. Satu, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka mustahil ia akan pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kata ulama, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, mungkin bisa jadi dia pandai bersyukur kepada Allah, tapi syukurnya tidak akan sempurna tanpa melibatkan rasa terima kasihnya kepada orang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ada pesan yang terindah dari orang-orang tua kita dahulu. Kalau tanganmu terlampau pendek untuk membalas kebaikan bagi orang lain, maka panjangkan lidahmu untuk mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadamu. Maka Nabi pernah mengingatkan kepada kita, man a'ta ata'an fawajada falyajzi bihi. Kalau ada seseorang yang memberikan kepadamu hadiah, satu saat kamu akan memiliki untuk bisa membalasnya, maka kata Rasulullah, balaslah. Tapi kata Rasulullah, fa in lam jajid, tapi kalau kamu tidak mungkin untuk membalasnya, maka ucapkanlah pujian, karena setiap pemberian yang kamu sembunyikan, kamu sesungguhnya berada dalam kekufuran. Sidang jemaah yang berbahagia,
Sekali lagi Rasulullah mengajarkan kita untuk pandai mengucapkan terima kasih. Kata Rasulullah, kalau kamu diberikan hadiah, kemudian kamu mampu memiliki kesempatan untuk membalasnya, maka balaslah dengan yang sama. Kalau mampu kamu untuk memberikan dengan yang lebih baik, maka balaslah dengan yang lebih baik. Tapi kalau kamu tidak bisa, maka ucapkanlah terima kasih atau pujilah orang yang memberikan kamu. Karena dengan kamu mendiamkan diri tanpa menyebutnya, maka kamu akan menjadi kufur. Sidang jemaah yang berbahagia, lantas bagaimana pujian yang paling indah? Nabi dalam sebuah sabda yang diungkapkannya, man sana'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi, barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka orang yang mendapatkan kebaikan itu faqala li fa'ilihi, maka hendaklah dia mengucapkan jazakalul khair, maka hendaklah dia mengatakan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan, faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya orang itu telah berbuat baik. Maka sidang jemaah yang berbahagia, Usama bin Zaid pernah mengatakan, sebaik-baik apapun atau kalau ada kebaikan yang diberikan oleh orang lain, maka ucapkanlah jazakalul khair, mudah-mudahan kebaikanmu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tapi kalau ditanya kepada siapa kita mesti berbuat baik dan ucapan terima kasih, yang paling mendekati setelah syukur kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Inilah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini? Anak-anak merasa kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya sebuah kewajiban sebagai orang tua, dan apapun yang diberikan oleh orang tua berupa kebaikan dianggapnya hal yang biasa. Karena apa yang diungkapkan oleh ulama di masa lalu, kasratul musasa tazilul ihsasa, sesuatu yang sudah terbiasa maka dianggap hal yang kurang sensitif. Kalau ada orang yang pertama kali diberikan hadiah, maka dia mengucapkan terima kasih. Kalau kedua kali, dia anggap hal menjadi kewajiban. Tapi ketiga kali dia tidak diberikan hadiah, maka dia akan bertanya, apa salahku, mengapa engkau tidak memberikan? Tanpa dia berpikir, mengapa dia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tapi bagi orang-orang yang berbuat baik, jangan pernah membayangkan ada orang yang akan berterima kasih. Apalagi dalam dunia hari ini, tidak sedikit orang yang menolong orang lain, bukan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi yang diharapkan mudah-mudahan berbalas kebaikan apa yang dilakukan di dunia. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut. Sidang jemaah yang berbahagia, ada kisah inspiratif bagaimana indahnya Rasulullah pandai berterima kasih. Dulu ketika ada perintah untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah yang disebut dengan hijrah, maka ada satu keluarga yang termotivasi dan mereka meninggalkan kampung mereka. Namanya keluarga Abu Salamah. Berangkat dengan istri dan anaknya. Di tengah jalan sang keluarga marah. Sang keluarga istri Ummu Salamah menarik istrinya. Sang anak diambil oleh keluarga Salamah. Berangkatlah Abu Salamah meninggalkan Mekah menuju Madinah. 1 tahun wanita itu ditahan hanya dengan sebuah tangisan yang tidak berkesudahan. Setelah 1 tahun menangis agar dia dilepaskan bisa berkumpul dengan suaminya Abu Salamah di Kubah, maka saat datanglah sebuah pembebasan. Dibiarkanlah Ummu Salamah dengan salamahnya untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Mana mungkin ada seorang perempuan yang ketika itu bisa berangkat. Di tengah dia tidak tahu mana jalan yang harus ditempuh. Tidak ada kendaraan yang akan mereka tunggangi. Tidak ada kawan yang akan menjadi kompas di mana sesungguhnya Madinah. Saat dalam kesulitan itu, datang seorang kafir Quraisy yang bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha tidak ada niat apa-apa kecuali karena kasihan menengok Ummu Salamah. Diambilnya untanya,
Dibawanya Ummu Salamah dan Salamahnya, diantar ke Kubah sampai dia mempertemukan antara Abu Salamah dengan keluarganya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Bertahun masa Abu Salamah meninggal, Salamah. Kemudian akhirnya Rasulullah menikahi Ummu Salamah dan jadilah dia Ummul Mukminin. Setelah 10 tahun Nabi di Madinah, maka saat itu terjadilah Fathul Makkah. Seluruh orang-orang di Mekah masuk Islam. Mereka yang kafir meninggalkan Mekah, termasuk ketika itu Ikrimah, sahabat Nabi yang belum masuk Islam. Seluruh orang berkeinginan agar mereka memegang kunci Ka'bah. Mengapa memegang kunci Ka'bah? Karena kunci Ka'bah itu lambang kemuliaan. Tidak tanggung-tanggung. Orang yang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah serahkan kunci Ka'bah itu kepada saya. Itulah yang dilakukan oleh Hamzah, pamannya Nabi yang juga saudara susuannya. Demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak lain adalah menantunya. Berikan kunci Ka'bah biar saya jaga itu Ka'bah. Setelah seluruh berhala yang 360 buah itu dihancurkan, Nabi mencari seorang yang bernama Usamah bin Talha. Apa kata Nabi? Mana Utsman bin Talha? Seorang dari Bani Saibah mengatakan ini. Kata Rasulullah kepada Saibah, ya Utsman, engkau telah berjasa berbuat baik kepada istri saya. Sebagai terima kasih saya kepadamu, ini kunci Ka'bah, peganglah, dan ini engkau pegang sampai keturunan-keturunanmu. Maka sidang jamaah yang berbahagia, kunci Ka'bah itu hari ini bukan pada pemerintahan Arab Saudi, bukan kepada orang-orang yang selama ini kuat secara politik, tapi sesungguhnya kunci Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah. Karena pesan Rasulullah, tidak ada orang yang boleh memegang pintu Ka'bah itu kuncinya kecuali Bani Syaibah, anak keturunannya Utsman bin Talha. Itulah sidang jemaah yang berbahagia. Tapi yang kita takutkan hari ini adalah orang berbuat baik ada udang di balik batu, menjadi pendukung loyalitas, balasannya dapur MBG. Maka apa yang terjadi? Pemerintah bingung sendiri. Dia mengatakan di awal bahwa dapur itu hanya direncanakan 2.100 dapur. Sekarang 2.700 dapur. Anggarannya melompat karena setiap orang yang pernah berjasa mengatakan, beri kami jatah masing-masing. Kalau niatnya bukan karena Allah, dia akan kembali kepada titik yang terlemah. Ketika tujuan kebaikan itu karena Allah, sekecil apapun dia akan bahagia. Walaupun orang berbuat baik itu tidak akan mendapatkan mungkin nikmat dalam tanda kutip duniawi, di akhirat sebagaimana ayat tadi, Allah akan membalas kebaikan orang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah pesan Allah di dalam Al-Quran, wala tansamul fadlah bainakum. Jangan kamu pernah melupakan sekecil apapun kebaikan di antara kalian. Hari ini orang sudah mulai melupakan kebaikan orang lain. Dan perlu diingat, penghuni neraka yang paling banyak bukan karena orang riba, tapi kebanyakan kata Nabi, penghuni neraka yang paling banyak karena ada orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang jemaah yang berbahagia, ada kisah yang menyedihkan hati seorang ibu yang tinggal di Surabaya, memiliki seorang anak perempuan tinggal di Jakarta, di usia yang sudah tua, sakit yang sudah menempah, urat tulangnya sudah mulai lapuk, autoforosis mendapatinya. Anaknya sekali dua pekan pulang ke Surabaya.
Tetapi satu saat sang ibu mengatakan, anaknya meminta maaf kepada ibu, ibu maafkan, saya bukan tidak ingin mengabdikan diri kepada ibu, tapi mulai saat ini saya tidak mampu lagi untuk mengasuh ibu. Ibu yang awalnya ingin tinggal bersama anak di masa tua, berkumpul dengan cucu mendatangkan kebahagiaan, sang anak mengatakan, kami dengan suami sudah sepakat, ibu akan kami titipkan ke panti jompo. Sang ibu mengatakan, tidak apa-apa, terserahlah, karena saya yakin kalian terlampau sibuk dengan urusan pekerjaan kalian. Suamimu sering keluar kota, dirimu pun mengajar. Yang penting tugasku sebagai seorang ibu telah mengantarmu pada titik kebahagiaanmu. Sekolah sudah saya lakukan, kuliah sudah saya tunaikan. Tinggal hari ini kalian dititipkan aku. Tapi kalau kalian merasa berat, ibu siap untuk tinggal di panti jompo. Maka data terakhir menunjukkan anak-anak kita hari ini, mereka merasa kesulitan merawat ibunya. Mereka hanya dengan alasan, daripada kami berdosa tidak mampu melawat ibu, lebih baik kami akan menitipkan ayah dan ibu di panti jompo. Itulah sidang jemaah yang berbahagia, dunia akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dan ini juga lah yang mungkin menyebabkan ada sebagian kaum muda-mudi di beberapa negara maju seperti Jepang, mereka mengapa tidak mau menikah, apalagi punya anak. Alasan mereka, waktu hidup kita habis untuk energi anak, tapi begitu kita sudah tua, bukannya kita mendapatkan kebaikan, yang ada yakni susu dibalas tubah. Tidak ada lagi hidup penuh kasih sayang. Tapi itu juga yang pernah diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama kali yang akan diangkat menjadi hari kiamat nanti, diangkatnya kasih sayang dalam hati-hati kalian. Kasih sayang di antara kita sudah mulai tercabut. Rasa keprihatinan sudah mulai tak nampak. Rasa kepedulian sudah mulai terkikis. Karena maaf bagi kita, yang baik itu orang yang memberikan keuntungan duniawi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kepada anak-anak kami yang masih muda hari ini, ingat, hidup itu akan berbalas sebagaimana yang kita lakukan. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu menceritakan, ada anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah. Mengapa demikian? Karena mereka menjadi anak-anak yang soleh dan orang-orang yang soleh. Maka ulama mengatakan, orang tua yang soleh, anaknya akan dijaga oleh Allah. Kalau hari ini mungkin ada takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, harusnya kita introspeksi diri. Apa kesalahan kita kepada Allah? Tentunya kita berharap hidup tidak seorang pun di antara kita yang menyusahkan orang lain. Tidak seorang pun di antara kita yang menggantungkan nasibnya pada orang lain. Tapi takdir akan kembali kepada Allah. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Siap atau tidak, seluruhnya harus dihadapi dengan hati yang banyak bersyukur kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat. Amin amin ya qatil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam.